Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 789. Lampu padam matahari berada di tengah hari. Sebelum berlatih, Chu Chen minum semangkuk anggur. Pada saat ini, dia merasa bahwa jiwa dan kekuatan batinnya telah meningkat pesat. Chu Chen merasa bahwa setelah mencapai tingkat tertentu sebagai prajurit, jiwa menjadi lebih penting daripada tubuh fisik. Prajurit modern mengambil jalan untuk meningkatkan kekuatan fisik mereka. Para pria kuat di era prajurit kuno mengendalikan semangat mereka, berkomunikasi dengan langit dan bumi, serta memperlihatkan kekuatan magis yang luar biasa. Ini juga merupakan alasan penting mengapa alam transformasi ilahi telah menjadi daerah aliran sungai yang tidak dapat dilintasi oleh para prajurit modern. Chu Chen sengaja memperkuat pelatihan roh primordialnya. Pada saat yang sama, Chu Chen juga menemukan bahwa kemurnian kekuatan internal Song Yan sudah jauh lebih kuat daripada prajurit bawaan biasa. Di jalan seorang pendekar, Song Yan bagaikan sepotong batu giok yang belum diukir. Siapapun orang kuat yang melihat bakat seperti Song Yan pasti ingin menerimanya sebagai muridnya. Chu Chen awalnya ingin mengajari Song Yan kungfu. Dia memiliki banyak sekali keterampilan unik dari era seni bela diri kuno dalam benaknya, tetapi Chu Chen akhirnya menahan diri. Dia merasa bahwa tak satu pun keterampilan unik dari era seni bela diri kuno dalam benaknya layak dimiliki Song Yan. Ketika Song Yan memperagakan keterampilan khusus latihan pemeliharaan kesehatan Tao, Chu Chen memiliki harapan baru untuk masa depan karir Song Yan sebagai seorang prajurit. Kalau begitu, biarlah Song Yan terus mempertahankan statusnya saat ini, tidak berlatih kungfu apapun, dan menggunakan tenaga dalam pemeliharaan kesehatan Tao yang murni untuk menyehatkan tubuh dan meningkatkan tingkatannya sendiri. Namun, Chu Chen memang mengajarkan Song Yan cara mengendalikan kekuatan internalnya. Kalau tidak, meskipun Song Yan memiliki kekuatan internal yang kuat, akan sulit baginya untuk mengendalikan dan menggunakannya dengan terampil. Pada hari pembukaan Beichen, Song Yan tampil melampaui ekspektasinya. Chu Chen mendorong pintu dan berjalan keluar. Di bawah pohon besar di depan pintu, bocah lelaki Xiao Yuer duduk dengan pandangan kosong, menatap pegunungan di kejauhan. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Chu Chen berjalan mendekat. Dia melihat Xiao Yuer khawatir. Naga putih kecil di kelap malam. Chu Xiaoyu merasa malu. "Kakak, itu hanya membual. Aku hampir tidak pernah pergi ke kelap malam." Chu Chen tertawa terbahak-bahak. Keduanya sedang mengobrol. Chu Chen mengetahui bahwa misi Chu Xiaoyu selanjutnya adalah pergi ke Dali. Ada beberapa masalah di sana, tetapi tidak terlalu besar dan Chu Xiaoyu dapat mengatasinya dengan kemampuannya. Yang membuat Chu Xiaoyu khawatir tentu saja, karena ia harus meninggalkan desa Hong Miao begitu awal. Chu Chen tidak punya pendapat tentang aspek ini dan hanya bisa mendoakan semoga sukses bagi Chu Xiaoyu. Setelah sarapan, Miao Suilong datang, diikuti Miao Yiyi di sampingnya, dan di belakang mereka ada beberapa tetua yang dihormati di desa Hong Miao. Mereka semua berpakaian sangat formal. Terlihat bahwa kuil merah mempunyai tempat khusus di hati mereka.
Kuil merah berada di titik tertinggi di sebelah timur desa kita. Miao Suilong membawa Chu Chen bersamanya. Song Yan, Chu Xiaoyu dan yang lainnya tidak mengikuti mereka. Lagi pula, Miao Suilong kemarin mengatakan bahwa kuil merah tidak pernah mengizinkan orang luar masuk. Mereka setuju untuk membiarkan Chu Chen masuk, yang sudah melanggar preseden kuil merah yang telah berusia ribuan tahun. Berjalan terus ke arah timur, kami segera tiba di sebuah anak tangga batu yang menjulang ke atas. Tangga batu itu penuh dengan suasana bersejarah, dan setiap langkahnya memberi orang perasaan khusus. Chu Chen tiba-tiba merasa bahwa kuil merah tidaklah sederhana. Setiap langkah yang diambilnya tampaknya merupakan latihan bagi jiwanya. Chu Chen tidak tahu apakah orang lain memiliki perasaan khusus ini, tetapi pada saat ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ada hutan bambu yang ditanam di kedua sisi tangga batu, dan kuil merah terletak di tengah hutan bambu di ujung tangga batu. Kuil merah agak jauh dari rumah tempat tinggalmu, karena kuil merah memiliki peraturan bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk. Mengapa tidak ada yang menjaganya? Apakah kamu tidak takut orang luar akan secara tidak sengaja memasuki kuil merah? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja ada orang yang menjaganya. Miao Suilong berkata, ada 5 pria berusia antara 18 dan 40 tahun di desa Hong Miao, dan masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk menjaga kuil selama sebulan. Ini memang untuk mencegah orang luar memasuki Hong Miao tanpa mengetahui aturannya. Apakah ada yang menjaganya? Chu Chen melihatnya dan sedikit keraguan melintas di wajahnya. Dia sudah bisa melihat kuil merah, tersembunyi di antara pohon-pohon bambu, tetapi dia tidak mendeteksi kehadiran manusia apapun. Jika jumlahnya ada 5, mereka seharusnya berbicara satu sama lain atau melakukan gerakan lain saat menjaga kuil merah. Chu Chen mengungkapkan pikirannya. Hati Miao Suilong tiba-tiba bergetar, dan dia merasakan perasaan gelisah yang tidak dapat dijelaskan, dan dia dengan cepat berkata, "Cepat, pergilah dan lihat dulu." Beberapa pemuda mengikuti dari belakang dan berlari mendekat. Tak lama kemudian, teriakan terdengar dari depan. Melihat ini, Chu Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Sosoknya melesat dan dia bergegas pergi. Di pintu masuk kuil berusia 1000 tahun ini, 2 orang tergeletak di tanah, tak sadarkan diri. Chu Chen berjalan cepat dan memeriksa denyut nadi pasien. Untungnya, pasien masih bernapas. Sejak ia mendapatkan Chang Tianbei, Chu Chen akan membawa banyak keperluan, termasuk jarum perak. Dia mengeluarkan jarum perak dan dengan cepat memberikan akupuntur kepada mereka berdua. Selama proses ini, Miao Suilong dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Sesuatu terjadi di kuil merah. Serangkaian suara panik terdengar. Miao Suilong melangkah masuk. Saat dia melihat patung Dewa Merah yang runtuh, Miao Suilong merasa pusing, dan tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia jatuh ke tanah. Miao Lao, Chu Chen bergegas masuk dan segera menyuntik Miao Suilong. Pada saat yang sama, Chu Chen mendongak dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda perkelahian di kuil, tetapi 3 orang telah jatuh pingsan,
dan area di sekitar patung Dewa Merah tampak seperti telah dijarah dan berantakan. Patung Dewa Merah telah runtuh dan pecah, dan lampu di depan patung juga telah jatuh ke tanah, dan cahayanya pun padam. Chu Chen juga segera merawat 3 orang lainnya. Miao Suilong terbangun perlahan, tiba-tiba berdiri, dan seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Lao, lempengan batu itu hilang. Seseorang berteriak dengan air mata dan amarah. Tubuh Miao Suilong bergetar hebat dan dia hampir pingsan lagi. Batu tulis kuil merah merupakan benda tertua di kuil merah. Menurut legenda, lempengan batu ini merupakan peninggalan Dewa Merah. Telah ditempatkan di kuil merah. Pada saat itu, seorang pria tak sadarkan diri terbangun dengan mata merah dan memberitahu semua orang bahwa saat fajar, beberapa pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk ke kuil merah. Mereka hanya melawan sedikit dan pingsan. Ketika mereka bangun, mereka melihat pemandangan ini. Baru saja fajar, tapi sekarang sudah hampir tengah hari. Chu Chen mengerutkan kening. Siapa yang tiba-tiba menyerang kuil merah dan mencuri lempengan batu darinya? Tuan Miao, lempengan batu apa itu? Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Miao Suilong menatap Chu Chen dan tiba-tiba berlutut. Orang-orang lainnya di desa Hong Miao juga berlutut. Tuan Chu, tolong bantu kami mendapatkan kembali batu tulis itu. Itulah jiwa desa Hong Miao kami, Tuan Chu. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat membantu kami. Air mata menetes dari mata Miao Suilong. Dia sangat emosional, dan dia memegang lampu yang padam di tangannya. Lampu kuil merah telah menyala selama 1000 tahun. Namun hari ini, tradisi itu telah hancur di tangannya. Aku malu dengan leluhurku. Miao Suilong berteriak keras. Jika Chu Chen tidak menghentikannya, dia pasti sudah menabrak pilar kuil merah. Bab 790 Tim petualangan Chu Chen dapat merasakan keputusasaan dan kemarahan penduduk desa Hong Miao. Kuil merah adalah kepercayaan mereka. Lempengan batu kuno yang telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun adalah sumber kepercayaan itu. Namun pencurinya mencuri lempengan batu itu. Setelah itu, Miao Suilong memberitahu Chu Chen tentang sejarah batu tulis Dewa Merah, dan menekankan bahwa meskipun batu tulis itu panjangnya kurang dari setengah meter dan lebarnya bahkan lebih kecil lagi, beratnya hampir 1000 kilogram. Chu Chen membayangkan ukuran lempengan batu itu dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Sepotong lempengan batu sekecil itu sebenarnya beratnya hampir 1000 pon dan telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun. Ini memang ajaib. Jadi, orang yang mencuri batu tulis Dewa Merah pastilah seorang pendekar, kata Chu Chen. Seberapa kuat pun orang biasa, mustahil baginya untuk mengangkat lempengan batu yang beratnya hampir 1000 pon. Untuk memiliki kekuatan 1000 pon, seseorang membutuhkan seorang prajurit di atas tingkat bawaan. Sudah 5 atau 6 jam sejak batu tulis Dewa Merah dicuri. Chu Chen merenung. Jika pihak lain memindahkan batu tulis itu dari jalan dan mengangkutnya dengan mobil, menemukannya akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Chu Chen tidak tahan melihat Miao Suilong yang tiba-tiba tampak menua, dan berkata dengan suara yang dalam, "Tapi jangan khawatir,
Tuan Miao. Sekarang setelah saya menemukan masalah ini, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki keberadaan lempengan batu itu. Miao Suilong menaruh semua harapannya pada Chu Chen. Tuan Chu, aku mengandalkanmu. Suara Miao Suilong bergetar, dan tangannya memegang erat lampu yang padam. Chu Chen menghibur Miao Suilong dan berkata bahwa setelah membawa kembali batu tulis Dewa Merah, membentuk kembali patung Dewa Merah dan menyalakan lampu, itu akan melambangkan momen yang benar-benar baru. Mungkin ini juga merupakan petunjuk dari Dewa Merah, berharap bahwa keturunan Dewa Merah akan memiliki kesempatan baru. Tepat saat Chu Chen sedang menghibur Miao Suilong, tiba-tiba, seseorang menerobos masuk ke kuil merah dan berteriak, "Ada jejak kaki yang ditemukan di jalan setapak di lereng bukit di belakang kuil merah." Mata Chu Chen berbinar, berdiri tiba-tiba. Benar sekali, ada gunung di sekeliling. Jika batu tulis Dewa Merah beratnya hampir 1000 pon, mustahil bagi mereka untuk membawanya pergi tanpa meninggalkan jejak. Chu Chen berkata dengan tegas, "Pimpin jalan." Kecuali pihak lain juga memiliki peluru Tibet, beberapa pemuda, sambil memegang tongkat kayu, pisau, dan garpu di tangan mereka, dengan cepat berjalan ke gunung belakang kuil merah. Di bagian jalan kecil yang berlumpur, mereka memang menemukan beberapa jejak kaki, 2 di antaranya sangat jelas dan dalam. Mereka pergi dari jalan ini. Chu Chen menoleh dan tiba-tiba mempercepat langkahnya, segera menghilang dari pandangan semua orang. Pihak lain telah pergi setidaknya selama 5 jam, mustahil untuk mengejarnya jika saya menggunakan kecepatan orang biasa. Chu Chen hanya berharap agar pencuri yang mencuri batu tulis Dewa Merah itu beristirahat sambil berjalan dan tidak punya waktu untuk meninggalkan pegunungan Siwan. Pada saat yang sama, Chu Chen menelepon Chu Xiaoyu dan memintanya untuk mengerahkan pasukannya dan mengerahkan pasukan polisi terdekat untuk mencari kendaraan yang meninggalkan gunung, dengan fokus menemukan lempengan batu. Audio milik Ketika Soter Chu Channel. Xiaoyu mendengar bahwa sesuatu terjadi di kuil merah, dia langsung menjadi gugup dan segera mulai membuat pengaturan. 10.000 gunung, menjulang tinggi dan curam. 7 sosok berjalan melalui hutan. Salah satu dari mereka memegang sesuatu yang dibungkus kain hitam. Benda itu sangat berat. Meskipun ia adalah seorang pejuang sejati, ia terengah-engah setelah berjalan di sepanjang jalan pegunungan selama beberapa saat dengan benda itu di tangannya. Ketika ia melewati hutan yang relatif kosong, ia meletakkan benda itu dan berkata, "Beristirahatlah, aku kelelahan." "Kalau begitu, mari kita beristirahat di sini." Pria yang memimpin itu bernama Du Laoliu, pemimpin tim petualangan ini dan seorang pejuang bawaan. Orang-orang lainnya juga memegang beberapa barang di tangan mereka, yang semuanya dicuri dari desa-desa terdekat. "Saudara Laoliu, apakah menurutmu lempengan batu di desa Hongmiao ini benar-benar berharga?" Orang yang bertanggung jawab membawa lempengan batu itu adalah prajurit bawaan lainnya dalam tim, Kang Dedong. Potongan batu kecil ini beratnya 1000 pon dan memiliki sejarah 1000 tahun. Du Laoliu berkata, "Saya yakin ini pasti perolehan terbesar seluruh tim petualang kita di Guizhou. Apakah kamu masih bisa membawanya?" tanya orang di sebelahnya kepada Kang Dedong.
Kang Dedong menggerakkan tangannya dan berkata, "Istirahatlah. Tidak masalah." "Saudara Laoliu, di mana target kita selanjutnya?" seseorang bertanya. Du Laoliu melihat peta dan berkata, "Jalanlah di sepanjang jalan pegunungan ini dan masuklah 20 kilometer lebih dalam. Ada kuil berusia 1000 tahun. Kudengar kuil berusia 1000 tahun itu sangat efektif. Sekarang lingkungannya berbeda. Ada banyak keruntuhan dan peluang di berbagai tempat. Aku yakin kuil berusia 1000 tahun itu juga akan memiliki harta karun. Mungkin kita bisa menemukan relik. Jika itu benar, kita akan mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini." Kang Dedong tertawa. Energi spiritual global mulai pulih dan segala macam kekacauan mulai bermunculan. Di antara mereka, sebuah profesi baru muncul. Ini adalah tim petualang Audio yang milik terdiri dari Software para Channel. pejuang di depan kita. Mereka mencari informasi di mana-mana, dan apapun yang berharga bisa menjadi target mereka. Seperti lempengan batu candi merah, peninggalan candi kuno dan sebagainya. Tim-tim petualangan semacam itu bermunculan bak jamur setelah hujan, khususnya di tempat-tempat yang memiliki relik yang tampak seperti sisa-sisa prajurit sakti dari era prajurit kuno, yang bahkan mungkin memunculkan adegan adu pedang antar tim petualangan. Kekuatan pihak berwenang masih mengerikan. Seseorang menghela napas dan berkata, "Di balik insiden semut beracun mutan, pasti ada jejak yang ditinggalkan oleh para pejuang kuno. Sayangnya, semut beracun mutan terlalu beracun. Kami sama sekali tidak berani mendekati desa." Tanpa diduga, semut beracun mutan dengan cepat dimusnahkan oleh pihak berwenang. Jika bukan karena ini, lempengan batu di desa Hongmiao seharusnya menjadi target terakhir kita. Du Laoliu berkata, "Untuk mencegah orang-orang resmi sampai di sana terlebih dahulu, kita mencuri lempengan batu itu terlebih dahulu. Saya yakin batu tulis ini bisa dijual dengan harga bagus." Kakak keenam, pada saat ini, Kang Dedong tiba-tiba berkata, "Menurutmu, apakah pejabat pemerintah akan membantu penduduk desa Hongmiao menemukan lempengan batu?" "Jangan khawatir, mereka pasti akan membantu. Tetapi tidak pasti seberapa banyak bantuan yang akan mereka berikan," Du Laoliu berkata. "Kecuali penduduk desa Hongmiao, siapa yang akan tertarik pada lempengan batu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya? Terlebih lagi, kita sangat jauh dari desa Hongmiao, di pegunungan Siwan. Jika mereka ingin menemukan kita, mereka harus membuka mata mereka untuk melihat melalui langit." Beberapa orang tertawa pada saat yang sama. Mereka semua sangat mempercayai Du Laoliu, bukan hanya karena Du Laoliu berkuasa, tetapi yang terpenting, Du Laoliu benar-benar membuat mereka kaya. "Saudara Laoliu, setelah transaksi ini selesai, Anda harus memberi kami kesempatan untuk mentraktir Anda minum," seseorang berteriak. "Ya, saya yakin tim petualangan kita pasti akan menjadi tim terbaik di dunia petualangan." Setelah beristirahat sejenak, Du Laoliu berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan melanjutkan perjalanan kita." Kang Dedong mengambil lempengan batu, memamerkan otot-ototnya, dan berkata dengan semangat, "Ayo pergi." Ketujuh orang itu hendak pergi ketika tiba-tiba terdengar suara, "Dengan lempengan batu seberat ini, tidakkah kalian benar-benar perlu beristirahat sejenak?" Bersambung.